all your love. Program Suruh Menginspirasi bareng kita di Halo BK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan viewers semuanya. Ketemu lagi nih sama aku Fanda, tentunya bersama partner aku. Hai, aku Sheila. Di program Halo BK. Halo BK. BK Sahabat Siswa. Nah kawan viewers, hari ini kita kedatangan narasumber spesial nih. Di samping aku sudah ada Ibu Sari Wulan, selaku guru BK dari SMAN 1 Pacet. Halo Ibu. Halo Sheila dan Fanda. Gimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik seperti kalian semuanya. Dan juga selamat datang di studio VOS ini ya. Nah buat anak didiknya Ibu Sari nih, boleh banget tinggalin jejak dengan cara like dan juga komen di bawah dong ya. Dan aku mau ngingetin sama kawan VOS buat subscribe channel YouTube VOS SMAN 1 Mojosari. Buruan nih, jangan lupa buat nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan sama info-info terbaru dari VOS. Ya Bu Wulan, hari ini tuh kita akan membahas mengenai perencanaan karir. Tapi sebelum kita membahas tentang perencanaan karir, pasti kita harus tahu dulu definisi dari karir itu seperti apa Bu? Oke, karir itu sendiri adalah suatu perkembangan atau kemajuan kehidupan ya, baik itu di pekerjaan ataupun di hal jabatan, itu adalah perkembangan diri berkaitan dengan potensi-potensi yang kita miliki. Berarti itu seperti progres dan juga kemajuan. Meningkat terus ya Bu ya? Iya, harusnya dari karir itu karir awal dan tengah dan goal yang akan kita miliki harusnya ada peningkatan gitu. Jadi terus berprogres selama kita hidup. Iya, Tentunya dengan potensi diri kita ya Bu. Iya. Kalau mau bahas soal karir, biasanya kan nggak luput sama yang namanya pekerjaan Ibu. Iya. Apakah pekerjaan dan juga karir itu sama? Pekerjaan adalah salah satu bagian dari karir itu sendiri. Berarti karir itu lingkupnya lebih luas ya? Lebih luas dari pekerjaan. Iya. Nah, dari penjelasannya Bu Wulan tadi nih, sebenarnya tuh ada nggak sih Bu alasan yang mendasari kenapa perencanaan karir itu sangat penting? Oke, kenapa perencanaan karir itu sangat penting? Kalau kita bahas hal yang lebih mudah kita cerna aja ya. Iya. Kita mau menuju ke suatu tempat, kalau tanpa kita rencanakan kira-kira kita sampai tepat waktu enggak? Kita sampai pas enggak? Kita akan nyasar atau enggak gitu, kita mungkin Nyeleneng tujuannya tersesat gitu ya. Sama aja dengan karir, kalau kita rencanakan itu mungkin kalau di tengah jalan ada macet, ada apa, kita bisa antisipasi dengan alternatif karir yang lainnya. Tapi kalau tanpa rencana sama sekali, ya kemungkinan untuk mencapai goal atau tujuan karir itu susah. Jadi dampaknya seperti itu ya Bu. Jadi memang intinya perencanaan karir ini sangat penting ya. Dan juga mempermudah sekali ya untuk kita berkarir di masa depan. Jadi harus membuat perencanaan karir. Nah, idealnya sendiri Bu, perencanaan karir ini mulai dari kapan? Karena aku sama saya juga udah SMA nih Bu ya. Di SMA juga, lagi udah mau kuliah ya. Iya. Sebenarnya saat kita jenjang masuk sekolah ya dasar itu sebenarnya alangkah baiknya kita minimal kita ada dulu tujuan kita ya, tujuan plan kita itu kemana. Lah setelah kita tahu tujuan kita kemana, kita akan menentukan karir kita nanti akan di mana. Kalau kita sedini mungkin ya akan hasilnya akan tentunya lebih baik. Jadi ada alternatif yang bisa kita pilih saat salah satu tujuan atau karir kita mungkin meleset, ada tujuan-tujuan karir lain yang mungkin bisa kita targetkan. Ya, apalagi kita masih remaja juga Iya, ya. karena kita masih remaja nih, pemikiran kita kan seperti di Fanda bilang tadi masih labil, masih suka berubah-ubah dan juga nggak konsisten Bu. Apakah kita nih ya perlu melakukan evaluasi atau mungkin tinjauan ulang gitu Bu terhadap perencanaan karir ini? Iya, tentunya untuk karir kita harus menentukan kira-kira bakat kita di mana, pengalaman kita apa. Nah, terus nanti goal yang ingin kita sampai di sana itu apa, sehingga kita akan sesuai. Jadi bakat kita, pengalaman kita, potensi atau kemampuan kita di mana. Jadi karir kita sesuaikan dengan itu. Jadi nanti saat kita mencapai atau mendapatkan itu, hasilnya tentunya akan beda, lebih maksimal, dan kita sendiri akan menikmati, enjoy dengan itu. Tapi bagaimana Bu jika misal nih kita sebagai remaja nih nggak sesuai dengan minat kita karena orang tua mungkin nggak setuju? Iya Bu, itu biasanya menjadi problematika ya para remaja saat ini. Anak remaja ini. Nah, saya rasa orang tua pun sekarang sudah melek ya, sudah paham tentang itu. Kita beri kita sosialisasikan papa mama atau ibu ayah, saya itu pingin seperti ini, kedepannya cita-cita saya atau angan karir saya adalah ke sini.
Itu dengan sosialisasi kita berikan dengan informasi-informasi, dengan hal-hal seperti itu, saya rasa orang tua juga pasti akan mendukung. Sekarang banyak orang tua yang paham soal itu kok. Nanti kalaupun tetap tidak menyetujui itu, saya rasa kita kan punya konselor ya, guru BK, nanti kita bisa meminta bantuan ke beliau untuk mensosialisasikan hal ini kepada orang tua. Karena sesuatu yang dipaksakan pasti tidak enak. Dan kita tidak akan nyaman di situ ya kan. Sama seperti tadi moto kita ya, BK sahabat siswa. Kita jangan takut nih ke BK. Jangan takut bukan polisi sekolah ya. Sahabat semuanya. Nah Bu, berkaitan dengan perencanaan karir ya, apalagi yang masih remaja-remaja ini, hal-hal apa aja sih Bu yang perlu disiapkan atau mungkin kita butuhkan untuk menunjang karir kita di masa depan? Sebenarnya ada banyak hal ya yang harus kita siapkan. Yang pertama itu adalah experience ya, ini adalah berkaitan dengan pengalaman ya. Kita harus mencari pengalaman sebanyak-banyaknya ya, pengalaman berkaitan dengan ya ini termasuk salah satu pengalaman kita nanti yang akan menunjang karir Vanda ataupun Sela ke depannya ya. Terus yang pertama dan terpenting adalah pendidikan atau education ya. Jadi intinya semuanya itu kalau tanpa pendidikan, tanpa pembelajaran ya, saya rasa akan sulit ya. Jadi pendidikan merupakan fondasi itu adalah fondasi yang paling dasar. Apalagi kita adalah di SMA ya, tingkat SMA. SMA itu seharusnya ya layaknya adalah kalian ini melanjutkan ya, bukan bekerja, karena di sini adalah modal kalian adalah untuk melanjutkan ya. Jadi dengan melanjutkan otomatis kalian memiliki pendidikan atau informasi lebih lah. Ini akan tentunya akan menunjang karir kalian. Ya, sekarang di era 4.0 ya, 4.0, tentunya kita paham sekali bahwa hampir semua itu sudah tergantikan oleh robot, tergantikan oleh semuanya. Saya rasa nanti ke depannya pun tenaga manusia mungkin akan tergantikan dengan hal-hal seperti itu. Tapi kalau kita memiliki pendidikan yang lebih, memiliki potensi lebih, memiliki pengalaman lebih, tentu itu kita akan bisa survive dengan hal-hal seperti itu. Yang kita pakai adalah otak kita, bukan tenaga. Kalau kita hanya, mohon maaf, lulusan SMA, kita akan direkrut karena tenaga kita, potensi kita. Tentunya nanti saat kita tua, tenaga kita kan sudah menurun, ya otomatis kan akan dengan pendidikan berarti kita bisa bersaing ya Bu di luar sana. Gitu. Selain itu bakat kita di mana disesuaikan ya, pengalaman kita itu adalah penunjang ya, skill, kemampuan kita juga sangat menunjang berkaitan dengan Ibu, hal yang bikin saya bingung itu di skill, Bu. Skill itu ada beberapa macam, Bu. Ada apa aja? Ada soft skill dan hard skill ya. Jadi ada yang berkaitan dengan soft skill, ini adalah kemampuan-kemampuan berkaitan dengan sikap kita ya. Bagaimana kita bersikap ya. Unggah-ungguh sekarang kayaknya mungkin pandemi juga ya. Saat itu penurunan drastis ya. Padahal itu sangat penting sekali ya, apalagi untuk karir ya. Terus kalau hard itu ya berkaitan dengan kemampuan-kemampuan kita. Ya. Tadi kita sempat menyinggung tentang pengalaman atau experience nih Bu. Apakah organisasi itu berperan sangat penting dalam menunjang karir kita nantinya? Oh ya tentunya, kayak Sela dan Vanda ini kan memiliki kemampuan ya, potensi diakui atau tidak ini adalah potensi. Tidak semua orang loh bisa bicara di depan umum ya, di depan kamera. Lah ini adalah salah satu kemampuan soft skill ya yang bisa nanti sangat menunjang kalian ke depannya ya, baik itu nanti berorganisasi atau penunjang karir nanti saat bekerja. Ini salah satu ya mau nggak mau ini sangat menunjang kalian gitu loh, karena memang tidak semua orang menguasai ini. Ada yang hanya di balik layar, kemampuannya luar biasa di balik layar, saat ketemu orang ya itu sudah takut duluan. Itu beda dengan di belakang layarnya. Ada juga yang di depan layar bisa, tapi di belakang layarnya kurang lah. Setiap orang kan pasti memiliki potensinya masing-masing. Itu mungkin salah satu problematika juga yang sering dihadapi remaja. Tapi ada lagi nih Bu, satu problematika yang sering dihadapi kita semua. Yakni bagaimana sih dengan mindset orang yang menganggap bahwa orang pintar itu belum tentu sukses. Apakah mindset seperti itu tuh udah benar atau harus dihilangkan Bu? Iya Bu, ini saya pernah dengar dari seseorang. Kamu pintar sering sekali ya. Gak akan jamin kamu nanti bisa sukses nih kerjanya gitu. Nah, itu sekali lagi gini ya.
memang kecerdasan kan ada ISQ, ada SQ, iya, ada IQ kan ya. IQ ini berkaitan dengan kecerdasan. Memang IQ itu tidak menjamin bahwa seseorang memiliki IQ tinggi atau cerdas luar biasa bakal sukses ya. Tapi orang dengan social question atau dengan kemampuan bersosialisasi tinggi, meskipun IQ-nya rendah, dia mampu sukses ya, karena memang kepekaan dia dalam kehidupan sosial ini mengantarkan dia untuk sukses gitu. Jadi sejauh mana dia cerdas mampu mengantarkan dia sukses atau tidak cerdas tapi mengantarkan dia sukses, itu kembali ke pribadinya sendiri. Salah satunya yang mempengaruhi adalah yaitu tadi skillnya dia ya, kemampuan dia dalam bersosialisasi, kemampuan adaptasi mereka ya, tentunya sikap itu juga sangat pengaruh. Kadang-kadang memang orang yang memiliki IQ tinggi atau cerdas lupa bahwa sikapnya juga harus di nomor satu. Kadang-kadang saya sering bilang juga kepada anak didik saya ya, murid-murid saya, anak-anak didik saya, kesuksesan atau dalam hal ini baik di porsi sini ya, karir itu tidak lepas dari faktor X. Faktor X itu adalah faktor yang lepas dari kita ya, yaitu faktor yang di sisi lain itu adalah rencana Tuhan untuk kita. Itu bisa kita usahakan, bisa dengan doa, dengan ridhonya orang tua. Lah, salah satu orang tua kita adalah guru kita. Lah, kalau misalnya kita tidak bisa menghormati, menghargai guru kita, kira-kira doa guru kita ke kita apa lah? Kembali di situ juga kan ya. Faktor X itu juga sangat penting sekali. Itulah kenapa kita harus punya sikap yang baik ya kepada semua orang, apalagi orang yang lebih tua dari kita gitu. Jadi bukan cuma usaha tapi juga harus ada bertawakal juga, ikhtiar juga. Nah, Ibu nih, saya Sila dan juga Bu Wulan ini kan perempuan ya. Biasakan gini Bu. Ada sih Ibu dengar kalau perempuan itu nggak perlu punya karir yang menjulang, nanti juga ujung-ujungnya ada di dapur. Pernah juga Bu dibilang seperti itu kan? Oke, banyak memang ya, khususnya mungkin kalau zaman dulu ya, kalau sekarang sih saya rasa sudah banyak yang perjuangan RA Kartini sangat-sangat kita rasakan ya sekarang ya. Kalau memang dibilang perempuan itu jangan tinggi-tinggi, nanti ya ujung-ujungnya ya masak mana di dapur di dapur aja kan gitu kan ya, pasti seperti itu. Tapi gini, kita harus berpikir lagi berkaitan dengan education ya, atau pendidikan. Pendidikan itu bukan hanya untuk karir kita, bukan hanya untuk pekerjaan kita. Tapi sebagai perempuan, semakin tinggi pendidikan kita, otomatis kita ke keluarga kita, ke anak-anak didik, ke anak kita sendiri, itu adalah investasi juga buat mereka. Semakin tinggi pendidikan kita, tentunya kita bisa juga mendidik anak-anak kita dengan hal yang baik ya. Saya pernah membaca buku siapa ya, saya lupa, tapi intinya di sini rata-rata di luar itu ya, peraih Nobel itu dilahirkan dari ibu-ibu yang rata-rata usianya di atas 30. Berarti di sisi lain itu kan sudah matang secara fisik dan psikologis. Dengan matang secara fisik dan psikologis, dengan dia memiliki pendidikan yang tinggi, buktinya dia mampu mendidik anak-anaknya dengan baik. Dan menjadi anak-anak yang sukses. Jadi seperti perempuan yang berpendidikan juga sangat penting ya Bu. Tidak jarang juga ditemui, saya juga membaca di koran kalau nggak salah, pernikahan dini ya. Tentunya kalau pernikahan dini kan dengan pendidikan yang minim juga ya, itu ternyata terbukti bahwa banyak perpisahan atau perceraian di situ kan. Ini juga menunjukkan bahwa kematangan secara psikologis juga, secara fisik ternyata itu sangat berpengaruh terhadap rumah tangga juga gitu. Tidak ada ilmu yang sia-sia Jadi kalau misalnya kita memang nanti pasangan kita mengizinkan kita untuk bekerja, tapi kalaupun tidak mengizinkan untuk kita bekerja dan kita sepakat untuk itu, ilmu kita tentunya akan bermanfaat untuk diturunkan ke anak-anak kita. Wah, itu artinya Bu Wulan ini sangat bagus sekali ya untuk di-sharekan kepada kawan VL semuanya. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Kita tanya-tanyakan dan juga udah dijawab sama Bu Sari Wulan dengan jelas sekali. Semoga bisa jadi manfaat. Terakhir ada pesan dan kesan untuk kawan-kawan VL yang lagi nonton hari ini. Pesan-pesan saya sih cuma berkaitan dengan perencanaan karir. Alangkah baiknya ya, meskipun sekarang mungkin sudah kelas 12 atau kalau kelas 12 mungkin sudah ya,
mungkin untuk kelas 10 ya, 11, bahkan mungkin untuk yang masih SMP ya, harapan saya ayo sudah mulai direncanakan karirnya mulai dari sekarang, biar nggak kesasar tadi ya, biar terarah lah ya, kita nanti mau kemana. Harapan saya untuk perencanaan karir itu juga tidak hanya satu target kita ya, tapi ada beberapa target, sehingga saat satu tidak goal ya, ada target-target lain yang menjadi alternatif kita. Jadi meminimalis kita untuk drop, meminimalis kita untuk down ya saat salah satu target kita tidak terpenuhi. Ya jangan sampai kalau target kita nggak terpenuhi kita jadi down ya. Kita harus tetap semangat ya untuk membangun karir yang gemilang di masa depan. Makanya itu tadi perencanaan karir itu sangat penting. Oke, kawan VOS, kayaknya kita udah di ujung acara nih ya. Tadi juga sudah disampaikan dari Ibu Sari Wulan, juga sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, kini waktunya aku Fanda buat pamit undur diri. Aku Syala pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.